Nah, nomor 1 ya, ini ditanyakan tentukan solusi umum dari persamaan diferensial. Ini bentuknya dy dx itu ini persamaan diferensial yang sangat sederhana ya. Nah, berarti caranya kita integralkan saja. Berarti di sini dy dx sama dengan x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 min 7x min 6. Maka y-nya ini sama dengan, atau bisa kita tuliskan seperti ini, dy dx itu sama dengan x integral x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 ditambah dengan 2x pangkat 2 min 7x min 6. Ini kasih kurung ya, dx. Oke. Berarti ini kalau diintegralkan ini kan jadi y. Sebenarnya ini y ditambah c ya, cuman c-nya kita tulisnya di sebelah kanan aja, nggak apa-apa. Ini jadi kita integralkan. Jadi berapa ini? 1 per 1 per 5. 4. 1 per 5 5. ya, x pangkat 5 ditambah 2 per 4 x pangkat 4. Kemudian bagi yang ini satu saja di sini rumusnya. X pangkat n itu kita pakai yang ini ya, a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Nah, kita pakai rumus yang ini untuk nomor 1. Nah, berarti di sini ditambah 2 per 3 x pangkat 3 dikurangi 7 per 2. Karena di sini x itu dianggap pangkat 1 ya. Tambah 1 jadi 2. X pangkat 2 min 6x tambah c. Ini kalau misalnya ada yang masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan saja. Berarti ini jadi 1 per 5 ya. 1 per 5 x pangkat 5. Ini jadi 1 per 2 ya. X pangkat 4 tambah 2 per 3 x pangkat 3 dikurangi 7 per 2 x pangkat 2 min 6 x ditambah c gitu ya. Nah, itu nomor 1 sudah selesai sampai sini. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini agak lambat. Jadi kita kerjakan nomor 3 dulu aja, yang gampang dulu. Bisa kerjakan terakhir aja nomor 2. Ini yang ini gampang. Kok nggak bisa buka? Kita pindahkan ke bawah ya. Waduh, bahaya ini. Nah, untuk soal yang ini itu kita pakai teorema dasar kalkulus 1 aja. Jadi kita pakai teorema dasar kalkulus 1. Saya tulis dulu ya teoremanya. Di mana TDK1 itu berbunyi bahwa integral sebentar ddx integral, nah seperti ini, ft ya, integral dari a sampai x gitu, ft dt itu sama dengan fx. Nah seperti itu.
Jadi cukup fungsinya dirubah aja sih kalau di sini, karena kebetulan di sininya X masih tetap, kita tidak perlu melakukan manipulasi apapun ya. Jadi ini FT-nya diganti dengan Fx. Nah, di sini yang menjadi FT adalah yang ini. Jadi semua X-nya kita ganti dengan, semua T-nya diganti dengan X aja. Jadi X pangkat setengah dibagi dengan akar 4X min 1. Ini selesai ya. Nomor 3. Jadi kita tinggal mengganti apa namanya? Variabelnya saja ya. Karena itulah gunanya teorema dasar kalkulus 1. Sebenarnya kalau secara manual dihitung pasti jawabannya bakal sama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang saya mau bahas nomor 5, saya lewat dulu. Ini dulu nih. Tadi selesai, Integral. Pak. Yang tadi selesai ya. Ini Oh, selesai. berarti cuma diubah jadi X gitu, Pak. Ya. Saya berikan contoh lain misalnya. Nah, ini jawabannya berapa? Ini langsung aja kan? 3 X X kuadrat kuadrat min X. min X dx. Ini langsung. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan aja ke soal yang nomor 4. Ini integral substitusi. Oke. Nah, ini hitunglah nilai dari integral dari 0 sampai pi per 2 sin theta cos pangkat 3 theta d theta. Jadi variabelnya di sini adalah theta. Nah, petunjuknya gunakan teknik integral substitusi ya. Dan di sini diketahui cos 90 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Langkah pertama untuk menghitung integral ini, kita misalkan saja. Jadi kita tuliskan dulu soalnya 0 sampai pi per 2 sin theta cosinus pangkat 3 theta d theta. Nah, di sini kan ada yang pangkatnya ya. Biasanya yang dimisalkan U itu yang ada di dalam pangkat. Jadi kalau misalnya kita mau jabarkan, ini kan jadi seperti ini tulisnya. Sin theta dalam kurung cos theta pangkat 3 gitu ya. D theta. Yang kita misalkan sebagai U yang ini. Nah, itu. Yang ada di dalam kurung. Kita misalkan jadi misal U sama dengan cos theta. Itu ya. Maka kita cari turunannya du d theta. Turunan U terhadap theta. Itu adalah turunan cos itu kan min sin. Nah, min sin. Nah, sekarang kita pindahkan ya sin d theta-nya ke sebelah kanan aja. Jadi du sama dengan min sin theta. Ini ada tetanya ya. Min sin theta d theta. Nah, jadi tetanya kita misalkan bisa pindahkan ke sebelah kanan.
Nah, di sini kita bisa nyari tetanya. D teta sama dengan, nah jadi min sin teta pindah ke sebelah kiri, min du per sin teta. Nah, jadi yang ini sama yang ini. Nanti akan kita substitusi ya. Tuh, saya kasih tanda yang akan kita substitusi, saya kasih kotak. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Disubstitusi kemana? Ke soal. Oke. Saya langsung aja. Maka yang ini berarti kita bisa menuliskan dari sini ini menjadi integral. Ini anggap aja dulu integralnya integral tak tentu dulu lah ya. Jadi batasnya kita abaikan dulu. Ini sin theta kita tulis sin theta aja. Nah, yang cos theta itu kan dia sama dengan U ya. Berarti kita tulis di sini U pangkat 3. Jadi dia karena sudah dimisalkan jadi U. D tetanya, nah, D tetanya ini. Min DU dibagi dengan sin theta. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, pasti dalam integrasi itu ada yang dicoret. Nah, ada yang bisa dicoret, itu pasti. Nah, ini. Kalau di sini ini sama ini. Nah, jadi variabelnya hanya dalam U akhirnya. Nah, kalau masih ada theta berarti itu belum selesai perhitungannya. Nah, berarti ini sama aja dengan integral minnya bisa kedepankan ya. U pangkat 3 DU. Nah, seperti itu. Nah, dan ini integralnya seperti biasa aja, min 1/4 U pangkat 4 ditambah C. Nah, sekarang kita masukkan U-nya ke fungsi asalnya, yaitu U sama dengan cos theta. Jadi min 1/4 cos pangkat 4 theta tambah C. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau integralnya belum diperhitungkan batasannya. Nah, sekarang kita hitung batasnya ya. Jadi, saya tulis di sini aja. Jadi, alurnya ke sini berarti dari sini. Nah, saya tulis sekarang soalnya dari tadi berarti jadi integral dari 0 sampai pi per 2 ya sin theta cos theta pangkat 3 d theta. Itu sama saja dengan, maka masukin nanti hasil yang ini min 1/4 cos pangkat 4 theta. Nah, C-nya tidak perlu dimasukkan ya, karena ini integralnya integral tentu udah ada batasnya. Kita tinggal tulis batasnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, seperti itu. Nah, kita harus tahu ya bahwa pi per 2 itu, pi itu nih konversi dari radian ke derajat. Pi radian itu sama dengan 180 derajat. Waduh, ini ada yang hilang ya. Iya, Pak. Sebentar, saya ini di sini tuh sin theta. Min tadi integral ya. Min integral U pangkat 3 DU gitu. Ini jadi 1/4 min ini ya. Nah, setelah ini tadi saya lagi menjelaskan ini. Jadi pi radian sama dengan 180 derajat. Nah, sekarang kita punya pi per 2 radian. Pi per 2 ini radian. Radian satuannya ya. Satuan Ya, itu Pak. ada radian dan derajat. Itu sama dengan 180 aja dibagi 2. Sama dengan 90 derajat. Nah, jadi kita udah tahu pi per 2 itu jadi 90 derajat kalau dalam derajat ya. Jadi nanti itu yang kita masukkan.
Ini ada batasnya seperti ini. Nah, seperti biasa, kita masukkan saja di sini. Atau kalau saya sih enaknya min seperempatnya saya keluarkan aja dulu. Jadi gini boleh, karena dia konstanta ya. Jadi boleh seperti ini. Cos pangkat 4 theta dari 0 sampai pi per 2. Gitu. Nah, sekarang kita masukkan aja. Ini min seperempatnya di sini di luar. Nah, yang ini masukkan nilainya. Cos pangkat 4 pi per 2 sudutnya. Dikurangi dengan cos pangkat 4 dari 0. Nah, 0 derajat. 0. Nah, sekarang kita masukkan tadi nilainya kalau misalnya masih ini pi per 2 itu kan jadi dia cos pangkat 4 90 derajat dikurangi cos pangkat 4 0 derajat dari sini ya. Jadi kan pi per 2 sama dengan 90 derajat. Nah, sebenarnya di soal juga udah saya permudah ya. Sudah diberikan di soal bahwa cos 90 itu adalah 0. Jadi di sini kita bisa menuliskan 0 pangkat 4 gitu. Oke, 0 pangkat 4. Waduh, ada yang error. Oke, sebentar. Apaan ini? Oke, saya hapus dulu lah. Sangat mengganggu. Oke, saya terus ulang. Oh, ini cos ya. Berarti di sini cos jangan cos lagi. Jadi cos 90 itu kan nilainya 0. Berarti di sini 0 pangkat 4. Dikurangi ini 1 pangkat 4. Nah, kan ini hasilnya menjadi min 1/4 dikali min 1 sama dengan min 1/4. Nah, sudah selesai. Oke, jadi hasilnya adalah min 1/4. Ini kenapa bisa jadi hilang gini ya? Min 1/4. Aduh, 0 min 1. Dah. Jadi seperti ini. Kita lanjutkan. Mudah-mudahan nggak hilang lagi nih. Oke, kita kerjakan yang soal nomor yang ini ya. Nomor 5 dulu. Nah, di yang nomor 5 ini, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2 plus 4 dengan garis X sama dengan min 1, dari X sama dengan min 1 sampai dengan X sama dengan 2. Jadi nanti di soalnya ada yang dalam bentuk langsung seperti ini, bentuk apa namanya, fungsinya, ada yang gambarnya. Kalau di soal UTS nanti ada gambarnya, ada fungsinya ya, lebih lengkap lagi.
Aduh, lama ini lama-lama. Oke. Berat ini komputernya. Ini 20 ya. Oke, nah yang ini bentuknya seperti ini. Luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 4, garis X sama dengan min 1 dan X min 2. Nah, ya. Nah, kalau kita gambar ini, kalau di soal nanti di UTS sudah ada gambarnya ya. Iya, Pak. Jadi tinggal dihitung aja nanti. Ini kan pasti seperti ini. Kalau X kuadrat itu ini 4, pasti 4-nya di sini ya. 4. X kuadrat itu bentuknya parabola. Jadi dia diangkat sejauh 4 ke atas. Nah, ini gambarnya. Y sama dengan X kuadrat plus 4. Nah, dari berapa? Dari X min 1 sampai 2. Dari min 1, katakanlah di sini. Ini X sama dengan min 1. Di sini 2. X sama dengan 2. Ya. Jadi luas daerahnya adalah di sini harus diberitahu juga dan sumbu X gitu ya. Sumbu X dibatasi oleh sumbu X dan yang ini. Sumbu X, kemudian garis kurva sumbu X yang ini, kurva yang ini dan garis. Berarti daerahnya yang ini. Nah, menghitung daerah itu ya, luas daerahnya berapa. Nah, itu kalau dihitung pakai manual nggak ada rumusnya ya. Makanya dipakai integral. Nah, sekarang kita langsung aja integralkan di sini luas sama dengan integral batasnya sudah ada nih dari min 1 sampai 2. Fungsinya yang ini. X kuadrat plus 4 dx. Nah, berarti ini kita integralkan 1/3 X pangkat 3 ditambah 4X. Itu ya. Iya. Dari min 1 sampai 2. Kita masukkan aja 1/3 kali 2 pangkat 3 ditambah 4 kali 2. Dikurangi 1/3 kali min 1 pangkat 3. Ini harus pakai kurung ya. Jadi kurungnya ini kurung siku, ini kurung biasa. Astagfirullah. Ini dari min 1 sampai 2. Ini aja. Ini 1/3 pangkat 3. Ini tuh 1/3 2 pangkat 3. Ini 1/3 kali min 1 ditambah 4 kali min 1 kurung biasa baru kurung ini. Nah, sekarang kita masukkan aja. Ini berarti kan 8/3 ditambah 8 ya, dikurangi. Nah, ini min 1 dipangkatkan 3 itu adalah min 1 ya. Nah, saya tulis aja seperti ini. Sebentar. Masih. Bentar. Ini X kuadrat itu ini X pangkat 3.
Ini 1/3, 2 pangkat 3. Ini 8/3. Oke. Yang ini itu berarti jadi min 1/3. Ya. Karena min 1 dipangkatkan 3 itu pasti min 1 dikali 1/3. Yang ini 4 kali min 1 adalah min 4. Oke. Ini belum kita buka kurungnya. Nah, sekarang kita buka aja kurungnya. Jadi ini 8/3 ditambah 8 ditambah 1/3 ditambah 4. Oke. Ini selalu dinamis. Dari min 1 sampai 2. Dari min 1 sampai 2. 1/3 kali 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8/3. Oke. Ini jadi 12. Nah, 12 itu 8 tambah 4 ya. Ini 8 tambah 1 itu 9/3. Gitu ya? Iya, Pak. Paham nggak? Paham ya? Ini tinggal dijumlahkan aja. Oh, kebetulan jawabannya ini pas. Berarti ini sama dengan 12 ditambah 4. Sama dengan 16. Nah, jadi pas. Tapi bisa aja nanti jawabannya pecahan ya. Nah, nggak masalah. Oke, satu lagi. Satu lagi itu nomor 4. Nomor 2 ya. Nah, nomor 2. Angkanya gede ini. Mungkin ini terlalu besar ya ininya. 1 sampai 6 saya kecilin aja lah. 1 Iya, sampai Pak. 4 supaya saya ngitungnya nggak terlalu susah. Nah, jadi kita akan gunakan integral Riemann ya. Jadi kalau menurut integral Riemann itu kalau partisinya ya, partisi itu kalau misalnya di definisinya itu kan disimbolkan dengan norm P itu mendekati tahingga. Artinya semakin banyak partisinya, semakin mendekati tahingga, maka nilai ini akan semakin akurat. Jadi si n-nya kita tidak diberikan berapa ya di sini, karena si n-nya itu si n itu banyak partisi. Si daerah itu kita potong-potong ya, saya potong-potong menjadi n bagian, di mana si n-nya itu kan banyaknya partisi ya. Nah, si n-nya ini menuju tak hingga. Supaya apa? Supaya nanti perhitungan hasil akhirnya lebih presisi, lebih bakal mendekati aslinya. Makanya kalau ini dikerjakan dengan teorema dasar kalkulus 2 dengan integral Riemann pasti hasilnya sama ya. Kenapa? Karena n-nya mendekati tak hingga. Oke, jadi kita pakai aturan yang itu. Sebentar. Oke, kita tulis dulu aja ya definisi dari
integral Riemann itu ya. Jadi dia mengatakan seperti ini, integral dari A sampai B fx dx. Nah, ini itu sama dengan limit ya. Nah, kalau di definisi aslinya kan jumlah partisi menuju tak hingga. Tapi di sini sebenarnya jumlah partisinya itu kan biasanya P gini ya kalau di definisinya. Nah, kita asumsikan sama dengan N aja gitu. Jadi kita tulis di sini limit N menuju tak hingga, di mana N-nya itu adalah banyaknya partisi. Nah, di sini dari I dari 1 sampai N itu fxi dikali dengan delta xi. Nah, di mana gambarkan secara intuitif seperti ini. Nah, seperti ini ya. Si ini nih, si xi ini adalah ini delta x, ini delta x. Delta x itu adalah merupakan lebar dari perseginya. Dan kalau yang ini fxi itu sebenarnya dia tingginya, tinggi dari persegi panjang maksudnya. Jadi panjang kali lebar ya. Makanya di sini fxi dikali delta x. Sebenarnya ini mengatakan dia panjang dikali lebar. Hanya saja potongannya itu yang menuju tak hingga. Nah, langkahnya yang pertama berarti kita lihat dulu nih selangnya dari berapa sampai berapa. Nah, di sini jelas dari A sampai B ya. 1 sampai 4. Artinya delta X-nya itu sama dengan 4 min 1 per N. Jadi sama dengan 3 per N. N-nya berapa? Ya, N-nya menuju tak hingga. Sebenarnya. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai XI-nya sekarang ya. Dari nilai X itu berarti kita mulai dari X0 dulu. X0 pasti dimulainya kan ini dari ini aja ya. Nah, interval kan dari 1 sampai 4. Yang ini pasti X0, yang ini Xn. Jadi X0-nya itu adalah 1. Nah, kemudian X1. Sekarang mencari X1 itu pasti yang satu yang ini ditambah lebarnya atau ditambah delta X. Nah, sama dengan 1 ditambah 3 per N. Karena delta X-nya sendiri adalah 3 per N. Untuk X2 berarti sama dengan 1 ditambah delta X-nya ada 2. 2 delta X. Ya, gitu. Kenapa kok ada 2 kan gini ilustrasinya kan di sini X0. Di sini X1. X1 itu pasti 1 ditambah delta X yang ini. Kalau X2 delta X-nya ada 2 karena dia ada di sini. Itu ya. Kalau X3 di sini, delta X-nya di sini. Nah, itu gambarannya seperti itulah. Nah, ini sama dengan 1 ditambah 2 kali 3 per N. Nah, kalau X3 pasti 1 ditambah 3 delta X. Sama dengan 1 ditambah 3 dikali 3 per N. Nah, kita kan tujuannya ingin nyari XI-nya ya. Dari sini sudah kelihatan polanya ya, bahwa kalau misalnya 3, X3 di sininya 3 delta X. Jadi perubahannya ada di delta X-nya saja. Berarti untuk XI sendiri adalah dengan mudah kita simpulkan ini I dikali delta X. Sama dengan 1 ditambah 3-nya jadi I ya. Kali 3 per N. Nah, jadi ini XI yang akan kita pakai. Oke. Sekarang kita cari fxi ya. Karena kan kita tujuannya mencari fx. Fx-nya itu adalah fungsi ini, 4x min 3. Jadi, tulis dulu fx-nya sama dengan 4x min 3. Berarti fxi tinggal diganti xi-nya, x-nya dengan xi, 4xi min 3. Nah, di mana xi-nya sendiri sudah kita
kita dapatkan ya di hasil sebelumnya. Tinggal disubstitusi ke sini aja. Jadi ini 4 dikali 1 plus I dikali 3 per N. Dikurangi 3. Nah, seperti itu. Paham nggak? Nah, sekarang kita tinggal kalikan yang ini. Jadi di sini 4 kali 1 4. Ditambah ini langsung aja 12 I dikali 12 per N. Dikurangi 3. Ya. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 4 dikurangi 3 itu kan 1 ya. Jadi 1 ditambah I dikali 12 per N. Ini nilai Fxi. Jadi kita sudah mendapatkan nilai Fxi. Berarti kita bisa masukkan ke dalam rumusnya ya. Ke sini. Tapi saya lebih cenderung mencari bagian ininya dulu aja. Nih, kita cari bagian dari sigma-nya supaya untuk mempermudah. Berarti di sini menjadi sigma dari berapa? Dari 1 sampai N gitu. Nah, Fxi dikali delta Xi. Fxi dikali delta Xi. Ini sama. Astagfirullah. Apa sih ini hilang terus? Oh ya udah cabut. Nah. Oke. Nah, ini berarti Fxi-nya itu adalah yang ini. 1 ditambah I dikali 12 per N. Dikali delta Xi-nya berapa? Nah, delta Xi-nya itu adalah 3 per N ya. Lebarnya tadi. Nah, ini 3 per N. Di sini. Oh, di sini ada sigmanya. Aduh, sigmanya nggak ketulis lagi. Sebentar. Salah. Sigmanya nggak ketulis. Ini saya tulis di sini aja. Sigma dari I sama dari 1 sampai N. Tinggal masukin aja 1 ditambah I dikali 12 per N. Itu dikali 3 per N. Ya. Sekarang kita substitusi saja ya. Jadi ini menjadi integral sigma dari 1 sampai N dikali dengan 3 per N. Jadi yang ini dikalikan ke sini. Dan yang ini dikalikan ke sini. Ditambah I dikali 12 kali 3, 36 per N kuadrat. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, harus digarisbawahi bahwa di sigma di sini itu yang bergerak. Nah, harus digarisbawahi bahwa yang bergeraknya dari sigma itu adalah I-nya. I-nya dari 1. Jadi bukan N-nya ya yang bergerak. Jadi variabel dari sigma itu, kan sigma itu dia punya batas bawah dan batas atas. Biasanya yang variabel itu disimpan di batas bawahnya di sini I. Nah, berarti setiap suku yang tidak mengandung I itu dianggap konstanta. Tuh, berarti kita masukkan sini. Ini sigma, ini dari I dari 1 sampai N. Ini 3 per N ya. Ditambah sigma dari 1 sampai N kali I 36 per N kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, karena yang 3 per N-nya itu tidak mengandung I, berarti dia dianggap konstanta. Sehingga cara menyelesaikannya karena dimulai dari 1 sampai N, tinggal dikalikan saja ya. N dikali, N itu apa? Batas atas dikali yang ini. Karena 3N-nya dianggap konstan. Nah, yang ini gimana? Yang ini kita keluarkan aja 36-nya. Keluar. 36 per N kuadrat. Kenapa kok bisa dikeluarkan, Pak? Karena dia tidak mengandung I ya. Di sini I dari I sama dengan 1 sampai N. Gitu. Paham nggak?
Ini cuma ngeluarkan aja. Nah, makanya di soal itu diberikan rumusnya, ya. Diberikan rumusnya. Nih, nanti, nah gunakan rumus jumlah khusus. Jadi sudah saya kasih di sini. Sigma dari I dari 1 sampai N adalah sama dengan N dikali N plus 1/2. Nah, jadi kita pakai ini, ya. Ini gunanya di soal saya sebutkan ini tuh di sini. Oke, berarti kita langsung aja ya. Ini berarti kan jadi 3 ya. Hasilnya itu jadi 3. Nah, yang ini itu kita tulis aja 3/6/N kuadrat. Nah, ini kita pakai rumus ini langsung. Ini sama dengan N, langsung aja N plus 1/2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung saja. Ini 3 ya, ditambah. Ini N-nya kita coret aja gini. Tinggal sisa N di bawah. Jadi ini 36 kali N plus 1 dibagi 2N. Nah, gitu ya. Maka yang atas yang ini menjadi 3 ditambah 36N ditambah 36 dibagi 2N. Nah, seperti itu ya. Aduh, ini kacau banget ya. Sebentar. Astagfirullah. Sudah kayak gini nih. Tahu kenapa? Oh ya, ini seperti ini. Oh ini aja. Ini sigma dari I sama dengan 1 sampai N 36. Yang ini jadi N dikali 3/N ya. Oke, seperti itu. Nah, maaf ya, aduh. Nah, ini berarti jadi 3 aja. Ini ditambah 36/N kuadrat N plus 1 bagi 2 ya. Ya, tadi sudah dicoret, tinggal N ditambah 36 kali N plus 1/2N. Oke, ini kalau dijabarkan menjadi 3 plus 36N plus 36 dibagi 2N. Dah, ini apa? Ini adalah sigma dari I sampai 1 N F X I delta XI. Nah, langkah terakhir kita masukkan ke rumus ya, bahwasanya ini kita tinggal mengambil nilai limit N sama dengan menuju hingga, baru bisa menyelesaikan hasilnya ini. Ya. Jadi saya tuliskan seperti ini. Integral dari berapa? Dari 1 sampai 4 ya. 4x min 3. Nah, ini dari 1 sampai 4, 4x min 3 dx itu sama aja dengan limit ini. Limit n menuju tak hingga dari sigma I dari 1 sampai N fxi, saya tulis aja delta xi. Nah, sekarang ini tinggal kita tulis di sini limitnya N menuju tak hingga. Nah, dan nilai ini sudah ketahuan ya, 3 ditambah 36N plus 36 dibagi dengan 2N. Nah, seperti ini. Nah, ingat di sini limitnya menuju tak hingga. Jadi gampang. Ini kita pecah aja limit N menuju tak hingga dari 3 ditambah limit dari N menuju tak hingga dari 36N plus 36/2N
Itu. Nah, karena di sini tidak mengandung n berarti tetap 3 ya. Tidak ngaruh karena tidak ada n-nya. Nah, kalau ini gimana? Di sini lim n menuju hingga isinya 36n, di sini 2n. Lihat pangkat n atas. Pangkat n atasnya pangkat 1. Pangkat n bawahnya pangkat 1 juga. Artinya kalau yang atas sama dengan bawah tinggal dibagi saja. Ini jadi ditambah eh, ini berarti 36n ya. Itu atau saya langsung tulis aja ini. Nah, jadi kita ambil aja konstantanya di sini. 36 dibagi 2. Kenapa kok bisa seperti itu ya? Karena kita ambil pangkat n tertingginya. Kan di atas ada n pangkatnya 1 ya. 36n. Di bawah ada n. Jadi sisanya itu diabaikan. Berarti di sini 3 ditambah berapa ini? 18 ya. Itu ya. Ya. Nilainya sama dengan berapa? 21. 21. Ini sama dengan 21. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan dulu. Nah, nanti saya share ya ininya dan videonya. Oke, itu aja mungkin ya. Mungkin nanti ujiannya kan di sana ada pengawasnya ya. Ada, Pak. Ya. Jadi nanti saya tinggal menerima hasilnya aja. Oke, kita tutup aja dengan baca hamdalah. Ya, gimana gimana? Modelnya sama kayak UTS kemarin nggak? Cheat sheet gitu. Sama-sama. Saya sudah tuliskan di sini soalnya ya. Ya, Pak, siap. Nanti boleh buka inilah catatan ya. Apa nggak masalah. Oke, kita tutup aja dengan baca hamdalah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Ya, afwan.